Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khalad dari Lokal 3D. Izinkan saya untuk menyampaikan materi makalah saya yang berjudul tentang makalah wadi'ah. Baiklah, langsung saja saya akan masuk ke pembahasan. A. Pengertian wadi'ah. Secara etimologi, wadi'ah berartikan titipan atau amanah, yaitu meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dijaga dan dipelihara. Sehingga secara sederhana, wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan. Secara terminologi, wadi'ah menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Ada dua definisi wadi'ah yang dikemukakan dalam fikih. A. Ulama Hanafiyah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, atau baik dengan ungkapannya yang jelas melalui tindakan maupun melalui isyarat. B. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah. Jumhur ulama. C. Mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. D. Secara Hanafiyah, wadi'ah ialah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga dan memelihara harta atau barangnya dengan cara terang-terangan ataupun dengan isyarat yang semakna dengan itu. C. Sementara itu, menurut UUD nomor 21 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan akad wadi'ah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Sedangkan secara terminologi, wadi'ah ialah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga dan memelihara harta ataupun barangnya dengan cara terang-terangan ataupun dengan isyarat yang semakna dengan itu. Secara lazim, titipan adalah murni akad tolong-menolong, di mana dengan alasan tertentu pemilik harta memberikan amanah kepada pihak lain untuk menjaga dan memelihara hartanya. Seorang yang memiliki harta dan berkeinginan hartanya untuk menitipkan hartanya kepada orang lain bukan untuk dikuasai, namun harta tersebut untuk dipelihara dan dijaga karena ada suatu hal dan hal lain yang menjadi sebab harta tersebut dititipkan. Tidak ada ketentuan mengenai alasan kenapa akad wadi'ah harus dilakukan. Tetapi yang pasti, seorang mempunyai hak penuh atas harta untuk dititipkan kepada orang lain. Bagi orang yang menerima barang yang dititipkan bisa menerima ataupun menolaknya. Menurut pendapat yang dianggap paling sahih dalam wadi'ah, tidak disyaratkan mengucapkan kubul atau kalimat menerima dari penerimaan titipan akad, tetapi cukup dengan menerima barang yang dititipkan oleh pemilik barang tersebut. Di samping itu, kedua belah pihak dapat membatalkan akad perjanjian kapan saja. Penerima titipan bisa saja mengembalikan barang titipan sewaktu-waktu dan pihak yang menitipkan barang bisa mengambilnya sewaktu-waktu pula. Dengan demikian, dalam akad wadi'ah,
Keberadaan orang yang mempunyai harta tidak memiliki kepentingan apapun dari harta yang dia titipkan, terkecuali semata-mata agar harta yang dititipkannya dapat terjaga dengan aman dan baik. Demikian juga pada orang yang dititipkan harta, pada dasarnya tidak boleh menyalahgunakan harta yang dititipkan pemilik kepadanya. B. Rukun dan syarat akad wadi'ah. Setiap kegiatan baik dalam rangka ibadah dan muamalah pasti memiliki rukun yang menyertainya. Berikut ini rukun-rukun akad wadi'ah menurut jumhur ulama. 1. Mudi, orang yang menitipkan barang. 2. Wadi', orang yang dititipkan barang. 3. Wadi'ah, barang yang dititipkan. 4. Syirat, titipan atau ijab kabul. Menurut ulama Hanafiyah, rukun wadi'ah hanya ada satu, yaitu adanya ijab kabul atau syirat. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali memiliki tambahan syarat, ialah barang tersebut harus memiliki nilai atau qaimah sehingga dapat dipandang sebagai mal. C. Syarat-syarat wadi'ah. 1. Syarat yang terkait penitipan dan penerimaan titipan atau akidain harus orang yang termasuk itlaq al-tasyarruf atau bebas melakukan transaksi. Maka dianggap tidak sah akad wadi'ah apabila yang dilakukan oleh anak kecil, orang tidak waras atau gila, dan mahjur alaih bisyafi, orang yang bodoh tidak mengerti mata uang. Persyaratan tersebut diperjelas dengan penambahan aqil balik oleh jumhur ulama. Berbeda dengan jumhur ulama, Imam Abu Hanifah boleh bagi anak yang belum baligh melakukan akad wadi'ah asalkan mendapat izin dari orang tua atau walinya. Syarat yang terkait dengan barang yang menjadi objek akad wadi'ah harus mutaharram, dianggap mulia oleh syara', meskipun barang tersebut tidak memiliki nilai jual. Di samping itu, barang yang dititipkan jual harus diketahui identitasnya dan bisa dikuasai untuk pemelihara. D. Jenis-jenis wadi'ah. Wadi'ah yad al-amanah, yaitu titipan yang bersifat amanah belaka. Kedua pihak atau penitip yang dititipkan melakukan kesepakatan bahwa barang yang dititipkan tidak digunakan dalam hal apapun oleh pihak yang dititipkan, atau pihak yang diberi amanah hanya menjaga keberadaan harta yang dititip tersebut. Dalam kondisi yang seperti ini, tidak ada kewajiban bagi orang yang dititip untuk menanggung kerugian jika barang titipan rusak, terkecuali ada unsur kesengajaan atau kerana kelalaian. 2. Wadi'ah yad al-damanah, akad titipan di mana pihak yang dititipkan harus menanggung kerugian. Akad wadi'ah pada dasarnya bersifat amanah, namun saja bisa berubah menjadi damanah dengan sebab-sebab berikut ini. A. Barang tidak dipelihara dengan baik oleh penerima titipan. Apabila seorang merusak barang titipan dan pihak yang dititip tahu dan tidak berusaha untuk mencegah hal tersebut padahal ia mampu, maka pihak yang dititip wajib menanggung kerugian. B. Barang titipan kemudian dititipkan kepada orang lain yang tidak termasuk keluarga dekat dan tidak di bawah tanggung jawabnya. B. Barang titipan tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan. Dalam hal ini, ulama fikih sepakat bahwa orang yang dititipi barang, apabila orang yang dititipi wajib membayar ganti rugi sekalipun kerusakan tersebut disebabkan oleh faktor lain di luar kemampuannya. D.
Orang yang dititipi barang itu mencampurkan barang titipan dengan harta pribadinya sehingga sulit untuk dipisahkan. Jumhur ulama sepakat bahwa apabila pihak yang dititip barang mencampur barang titipan dengan sulit untuk dipisahkan, maka pemilik berhak untuk menuntut ganti rugi barang tersebut. Penerimaan barang titipan melanggar syarat-syarat yang telah disepakati, misalnya ketika akad wadiah dilaksanakan. Kedua belah pihak sepakat bahwa barang yang dititipkan ditaruh atau diberangkas, akan tetapi pihak penerima titipan tidak melakukannya, maka jika barang titipan rusak atau hilang, pemilik barang berhak menuntut ganti rugi. Maka berdasarkan beberapa sebab di atas, wadiah yang semula merupakan amanah berubah menjadi dhamanah, di mana pihak yang dititipi punya tanggung jawab penuh terhadap keberadaan harta titipan tersebut. Berawal dari logika seperti inilah akad wadiah diterapkan pada lembaga keuangan syariah. Status dan tata cara penjagaan barang dalam akad wadiah. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa penjagaan barang dapat dilakukan oleh orang yang dalam tanggungan, semisal istri, anak, pembantu, ataupun orang yang diberi upah untuk menjaga barang tersebut. Namun, barang tersebut tidak diperbolehkan untuk dititip kepada keluarga yang baru, semisal istri yang baru dinikahi, pembantu atau pegawai yang baru saja diterima dan menjadi karyawan. Adapun menurut pendapat ulama Syafi'iyah tentang penjagaan barang ialah barang tersebut harus dijaga sendiri oleh pihak yang diberi amanah. Pihak tersebut tidak diperkenankan untuk meninggalkan barang tersebut kepada siapapun, bahkan kepada istri, anak, kecuali ada izin dari pihak penitip. Seluruh ulama mazhab setuju bahwa barang yang dititipkan merupakan sebuah ibadah sunnah bagi pihak yang dititipi dan mendapat pahala apabila barang tersebut dijaga dan dipelihara orang baik. Terputusnya akad wadiah. Ada beberapa kondisi yang menjadi penyebab terputusnya wadiah, yaitu 1. Pengembalian barang yang dititipi kepada pihak penitip baik diminta oleh penitip ataupun tidak. 2. Meninggalnya pihak yang dititipi barang atau penitip barang atau harta. 3. Salah satu dari pihak penitip atau penerima titipan di dalam keadaan koma yang berkepanjangan menjadi tidak waras atau gila, maupun dalam keadaan stres berat dalam beberapa waktu, dan hal ini merusak akad titipan. 4. Terjadinya hajar atau legal yang terjadi pada penitip seperti hilang kompetensi, dan pada pihak yang dititipi mengalami kebangkrutan atau failid, maka akad titip tersebut putus. Skema akad wadiah al-amanah. Kalau dari uang yang difutarkan pada akad wadiah, dhamanah dan bank mendapatkan keuntungan, apakah keuangan itu harus dibagikan? Nah, sebagaimana yang dijelaskan, hak untuk memberikan bonus, tetapi umumnya bank memberikan keuntungan tersebut sebagai hadiah atau bonus untuk nasabah secara sukarela, dan dalam Islam hal tersebut diperbolehkan. Bila dilihat dari skema di atas, maka barang aset yang dititipkan diputar oleh bank pada suatu yang kemudian diperuntukkan khusus untuk bank. Keputusan bank untuk diberikan bonus atau tidak, maka itu tergantung pada kebijaksanaan itu. Akad wadiah amanah tergambar pada proses yang lebih sederhana, yaitu pihak penitip akan memberikan barang untuk dititipkan, namun sebagai jasa atas penyimpanan, maka penitip memberikan bayaran. Ini biasa terjadi di bank syariah pada produk safe deposit box. Bab 3 yaitu penutupan atau kesimpulan.
dalam hubungan syariah, tabungan adalah simpangan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad muharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dilakukan menurut syariat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, balyat, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan inti. Pilihan terhadap kedua prinsip tersebut tergantung pada motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja, maka dapat digunakan produk tabungan wadiah. Sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan, maka tabungan mudharabah yang lebih sesuai. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan dari materi makalah saya. Jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada kata-kata yang benar, itu semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan hanya untuk Allah semata. Sebelum saya tutup, saya ada sebuah pantun untuk guru tercinta kita, yaitu Pak Yusuf. Pandayang lugu perih ngoranta, ogah diikat kerbau menggila, kepada guru yang kami cinta hingga kiamat engkau idola. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.